India ini sahabat atau lawan atau kawan. Saling membantu dalam angsa terbang atau tak bikin pagar supaya angsanya agak jauh di belakang. Modi sukses mempertahankan 7%, 6%, dan juga mempertahankan demokrasi. Maka barangkali cerita di India ini kemajuannya lebih mengagumkan ketimbang kemajuan di Cina. Deng Xiaoping memang ekstrim, drastis dia meninggalkan Maoisme gitu loh. Shenzhen, Guangzhou, dia buka benar free trade zone. Di India nggak pernah ada free trade zone, walaupun dibuka. Apakah Cina akan juga membiarkan India menjadi raksasa baru? Tidak ada satu hukum besi sejarah bahwa kamu hanya bisa maju 1 abad atau setengah abad atau 20 abad. You never know. Indonesia dalam hubungan dengan keduanya bagaimana? Kan kita nggak cerita Indonesia aja, tapi cerita dalam pengertian segitiga atau apa perhubungan dengan dua raksasa di Asia kan, macan Bengali. Naga dari pegunungan sungai Yangtze. Halo everybody, jumpa lagi di Padepokan Gunung Salak Freedom Institute, tempat yang asik untuk obrolan yang penuh daging tanpa bikin pusing. Halo Bang Celi, halo Pak Dayat. Kita sudah bertiga lagi, sudah tidak ada kedinginan lagi sekarang. Oh iya. Baru pulang dari Barcelona kemarin. 12 derajat. 12 derajat. Nah, sekarang kita dalam kehangatan tropikana. Kehangatan tropikana. Jangan tropikana tuh merek. sirup bulan puasa pas banget. Dia tropis ya, surga di bumi. Surga di bumi. Surga di bumi. Oke, Bang, kemarin kan di Washington udah banyak tuh ya, yang kita udah bahas juga kan, mulai dari Zelensky yang ribut, kemudian ada Macron, ada Starmer, ada kita satu luput, ada Rusia juga, ada bahas Cina, kita ada satu yang luput. Di India juga berkunjung bertemu Trump. Kayaknya yang dari Asia perwakilan pertama Perdana Menteri Narendra Modi. Yes, itu nggak hanya ketemu Trump loh. Ketemu Elon Musk juga loh. Habis itu pertemuan itu langsung tuh baru diumumkan beberapa hari lalu. Starlink diresmikan dibuka di India kan, akhirnya dapat izin kerjasama Elon Musk dengan orang terkaya India, Ambani dan satu lagi. Jadi mereka bertiga katanya. Ini India ini jangan-jangan nyalip Cina nih dulu ini nih. Nah ini kan dua raksasa di Asia yang menurut saya menarik. Apa jadi persaingan sehat atau jangan-jangan saling membunuh nih? Jadi kan kita bahas Amerika kemarin, Eropa kan, Cina ini kan besaran-besaran dalam geopolitik kan, dalam realitas dunia. Nah memang kita belum bahas India. Raksasa terakhir yang harus diperhatikan. Jadi kalau Cina dan India itu kan persaingan dua kolosus kalau mereka bersaing ya. Kalau mereka bekerja sama juga. Luar biasa. Sama dua kolosus kira-kira ya. Dua-dua berpenduduk besar kan. Kalau Cina simbolnya apa? Dragon. Naga. Kalau India, India ini macan, harimau itu benggala. Jadi naga dan harimau benggala. Nah ini dahsyat. Penduduknya kan kalau India itu 1,4 miliar. Kalau Cina 1,2 miliar. Itu yang ngeri, gabungannya banyak banget. 2,6, penduduk dunia kan 8, sekian miliar. Jadi sepertiga penduduk dunia. Kan dunia ini kalau negara kan ada kira-kira 190-an, 194, 195. Jumlah negara. Dua negara aja sepertiga manusianya. Dan kalau India dari segi penduduk, kalau Cina kan cenderung menua sekarang. Fertility rate-nya itu di bawah 1, gitu. Jadi orangnya berkurang, overtime. Kalau India naik terus. Jadi gap penduduknya makin. Dari segi itu menarik. Jadi India punya nuklir, Cina punya nuklir dengan potensi. Kalau nanti kita cerita kan, kalau kita sudah cerita juga bahwa Cina kan sudah dalam 40 tahun terakhir melesat ekonominya kan, dari negara miskin jadi salah satu superpower ekonomi sekarang selain Amerika Serikat, Eropa gitu. Nah India akan
mengejar itu dulu dikenal sebagai the Hindu rate of growth. Kok slow amat. Sekarang mau pertumbuhannya cepat. Coba lihat angka pertumbuhannya, Mel. Pertumbuhan GDP ya. 3 tahun terakhir itu, 3 tahun terakhir setelah COVID lah, normalisasi COVID, kan. Itu India sama Cina. Kalau India kisarannya 2 dan 5% lah ya, kalau nggak salah ya. Kalau India kan 9%, 7%, 6%, 8%. 2021 dia sempat 9,6%. Rebound dari COVID itu tinggi sekali dan sampai sekarang 7 dan 6%. Lebih tinggi dari kita. Dengan pertumbuhan seperti ini kalau terjadi 10 tahun, 15 tahun, itu kan dahsyat. GDP yang sekarang 3 triliun bisa jadi 6 triliun, bisa jadi 10 triliun dalam proses waktu seperti Cina tahun 90-an dan awal 2000-an. Kira-kira ya. Nah, artinya apa yang terjadi di India, apa yang terjadi di Cina, ceritanya Cina kan sudah kita diskusikan. Yang kita belum kan ceritanya India. Dan bagaimana harimau dan naga ini berhubungan, baik dalam kerjasama atau ada potensi persaingan karena kan mereka tetangga. Betul. Rivalitas tetap. Ada garis yang mereka share in between them gitu. Dan tahun 2000-an, tahun 2020 dan sebelumnya ada skirmishes, ada perang-perang kecil di perbatasan di perbatasan itu tembak-tembakan dikit. Tapi kan orang bisa tersinggung dan itu kan punya dampak besar bukan hanya di India dan di Cina tapi kan bisa kalau keterusan loh ya. Nah, karena itu perlu diperhatikan dengan seksama. Ini kawasan kita, Mel. Nanti kita bicarakan bagaimana Indonesia, ASEAN. Ya, ASEAN kan 700 juta orang. Kalau ditambahin dengan 3,6 miliar orang, tambah 700 kan hampir 4 miliar orang. Hampir separuh penduduk kan, bumi. tambahin Australia, tambahin Jepang, tambahin Korea Selatan. Wah, itu bukan hanya penduduk loh. Itu dinamo ekonomi tersendiri. Kalau aksis Beijing, New Delhi ini bisa harmoni, bisa si naga sama si harimaunya nggak cakar-cakaran nih. Ini kalau dalam sejarah persaingan jalur sutra, kalau Cina kan jalur sutra, belt, kan. India punya jalur emas. Ini jalur emas, lautan Samudra Hindia. Ini dalam sejarah ada buku nih. William Darling ini harus dibaca oleh siapapun yang tertarik pada sejarah bahwa ya ini menurut dia karena kan dia ahli India, orang Inggris. Dia bilang ya jalur sutra, Marco Polo segala macam yang penting, cuma lebih penting lagi jalur emas. Sejak zaman Romawi perdagangan itu dibuka Indonesia, Jepang, Cina itu jalur emas, lautan Samudra Atlantik, Laut Cina Selatan, Laut Arab, Laut Merah itu Golden Road. Dia bilang ya oke lah, siapa buat kita ya dua-duanya penting lah. Tetapi ini kayak replay kalau kita sadar pada sejarah yang panjang. Ini kayak replay of history, pengulangan sejarah abad 15-16. Karena memang India dan Cina yang terbesar dan terkaya dan terkuat. Ini kan Eropa baru mau mulai eksplorasi awal. Ini abad ke-15 nih. Abad ke-15-16. Ini kan Columbus baru mau meraba-raba dunia baru. Mughal ya, di India itu ada Mughal kalau nggak salah. Di India Mughal. Emperornya raja paling terkenal namanya Akbar, the Great, Akbar yang agung. Pada saat hampir bersamaan di Ming, Cina itu. Dinasti Ming. Emperor yang paling terkenal Judi. Itu tulis saja Judi. Itu mereka memang berdua waktu itu ya tidak bersamaan hidupnya. Ya beda-beda 1 abad sedikit lah. Ini kan bentangannya kan kita bentangan panjang. Tapi mereka memang salah satu yang terkuat. Itu dinamo superpower zaman itu. Penggerak ekonomi dunia seketika itu. Penggerak segala hal. Karena kan zaman itu kan belum modern kan itu masih pre-modern. Jadi kalau kita lihat sekarang Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Narendra Modi itu kan sosok-sosok sejarah baru pengganti dulu Emperor Akbar sama Jodi gitu loh, Kaisar Jodi. Itu kita mereka yang sadar dengan sejarah, kita termenung-menung. Memang sejarah kadang berulang dalam bentuk yang berbeda gitu loh kira-kira ya. Nah, itu pentingnya, ya kan? Bagaimana kita mengerti the dynamics of India and China, the dynamics of the tiger and the dragon.
Karena dua-duanya penduduk dunia terbesar. Ya. Yang satu sudah bangkit ekonominya menjadi dinamo dan superpower, sang naga, the tiger nggak mau kalah juga, gitu loh. Nah, nanti saya ceritakan bagaimana sejarah pembangunan di India. Demokrasi, tapi ekonominya tumbuhnya pelan. Nah, tapi sekarang dia mau bilang no, we are not going to be beaten by history, gitu loh. Itu modalnya besar, Bel, kalau India. Kenapa saya bilang modalnya besar? Kan selain kontribusi panjang dalam sejarah nih, kan? Kamu lihat Borobudur, kamu lihat Prambanan itu kan, kita cium bau India, ya kan? Itu baru Borobudur Prambanan, ya kan? Di seluruh dunia kan pakai matematika, angka nol. Kalau nggak ada angka nol, kamu nggak bisa matematika advance matematik. Itu sumbangan India kan? Nol itu. Itu sumbangan Brahmagupta dan Aryabhata. Itu loh, abad ke-5, abad ke-6 India yang diadopsi oleh orang Arab, Al-Khwarizmi. Al-Jabar segala macam. Diadopsi lagi orang di Eropa. Fibonacci yang Fibonacci urutan itu loh. Ya Fibonacci kalau Fibonacci. Nulis memperkenalkan. Da Vinci Code. Memperkenalkan, ya kan? Bagaimana menulis huruf-huruf angka-angka yang baru dengan cara Arab. Kata Fibonacci sebenarnya bukan cara Arab. Kombinasi Arab India. Oke. India itu nol. Jadi pengaruhnya memang panjang dalam sejarah ini, the golden road. Nah, tapi juga zaman modern. Di Amerika sekarang, Mel, pemimpin teknologi, perusahaan teknologinya siapa, Mel? Google siapa namanya? Pichai. Sundar Pichai. Pichai India. Oke, kalau Microsoft siapa namanya? Satya Nadella. YouTube pimpinannya siapa? Kita main di YouTube harus tahu loh. Kita main di YouTube nih. Pimpinannya CEO-nya Nel Mohan. Orang India. Itu yang teknologinya, ya. Yang ekonom pemenang Nobel. Banyak. Itu siapa namanya? Salman Amartya Sen sama Jagdish saya mengagumi Jagdish Bhagwati dari Columbia University. Kemudian intelektualnya, Bel, Farid Zakaria, CNN penulis buku The Age of Revolution yang sudah kita bahas juga. Sastrawannya Salman Rushdie, V.S. Naipaul. Ini pujaan-pujaan atau juga penulis sains biologi siapa Mukherjee siapa itu namanya itu yang nulis gen dokter itu juga intinya diaspora India diaspora top juga ya diasporanya ya Perdana Menteri India aja kemarin siapa coba Rishi Sunak Inggris Rishi Sunak istrinya J.D. Vance orang apa coba India Usha kandidat presiden yang kalah kemarin Kopres Amerika itu berarti ya duta besar Amerika di Indonesia juga namanya Kamala. Pengaruh India dalam sejarah peradaban sampai sekarang penting. Tinggal bagaimana ekspresi pengaruh itu memang diwujudkan sungguh-sungguh oleh India yang dipimpin oleh Perdana Menteri Modi sekarang. Ini karena orang yang belajar sejarah India melihat Cina, melihat India tahu kok sejauh mereka dipimpin dengan baik, sejauh mereka dipimpin dengan benar. Mereka akan maju kok, tak terhindarkan. You cannot accept from the reality of history. Mereka pernah kok, ya kan? Ya karena mungkin sejarah pemerintahan politik datanglah Inggris, datanglah ini. Kemudian ini pujaan saya nih, Nehru. Ini dididik di Inggris, kerajaan kan, tapi dia pulang jadi satu generasi dengan Soekarno itu Mas ya. Sama-sama di penjara oleh penjajah. Kalau Soekarno oleh Belanda, dia oleh Inggris. Tapi di penjara dia nulis buku ini, Glimpses of World History. Dia nulis buat Indira Gandhi, anaknya cewek, yang kemudian jadi Perdana Menteri penerus dia. Ini buku favorit saya sejak mahasiswa pada ya. Tapi memang harus diakuin, ya dia benar sebagai founder sama Mahatma Gandhi, founder of India.
bapak bangsa, kita kagum hormat demokrasi kebebasan, tapi memang membangunnya itu ekonominya India sejak awal ikut-ikut Uni Soviet, tidak komunis dalam pengertian Uni Soviet komunis, tapi pola pembangunan komunis, nggak suka perdagangan, nggak suka investasi asing, nggak suka keterbukaan ekonomi, maunya produksi sendiri, India first India first gitu loh, ya macam Donald Trump dalam cara Nehruvian gitu loh kira-kira. Dan nanti kita bicara panjang lebar, tapi intinya orang yang melihat India sejarahnya, potensinya dahsyat. Kalau Modi, makanya udah benar dia ke White House, dia ketemu dengan Elon Musk. Mulai dia mau membuka lebih banyak ya investasi, teknologi. Karena kan mereka pinter-pinter ya. Bahasa Inggrisnya bagus, bisa Inggris. Ya kan? Salah satu kelemahan nanti dalam persaingan global kan bahasa. Kalau Cina kan bagaimanapun kita simpati dan suka dengan bahasa Mandarin, cuma kita nggak ngerti aja, ya kan? Jadi kita berusaha apa sih melafalkan nama Cina aja nggak gampang, ya kan? Karena kita nggak ngerti, bukan kita nggak mau, kita nggak ngerti. Benar. Tapi bahasa Inggris kan lingua franca dunia. Dan orang India sudah lihat Farid Zakaria, dia nggak lahir di Amerika, dia nggak sekolah SD di Amerika, tapi bahasanya udah kayak native speaker kan? Ya ada sedikit aksen India, masih jelas lah. Very good, ketimbang bahasa Inggris saya. Bahasa Inggris saya ini Bugis Amerika. Kalau Farid Zakaria kan beda, gitu loh. Apalagi orang kayak Naipaul, apalagi kayak Salman Rushdie udah lebih bagus dari orang Inggris berbahasa Inggris dan menulis dalam bahasa Inggris. Kan kira-kira kayak gitu. Jadi modal dasarnya bagus. Nah, kembali lagi dua raksasa, kolosal, competition or cooperation, itu penting. Bang, sebenarnya bagaimana sih persaingan ekonomi antara dua negara besar India dan China? Persaingan atau pertemanan ya, artinya itu dia antara betul kompetisi. Karena sebenarnya ekonomi itu kan sebenarnya walaupun namanya kompetisi, tapi sebenarnya pembagian kerja. Ini Adam Smith ya, David Ricardo. Oke, ini penting nih. Komparatif. Ya kan, persaingan ya, tapi kan sebenarnya kan saling membantu karena kan masing-masing punya kelebihan, pertukaran itu kan menguntungkan semua. Sparring partner lah harusnya, kayak dalam olahraga itu harus sparring partner. Kalau jadi memang sekarang kalau kita basicnya dulu ya GDP yang tahun lalu lah kira-kira. Kalau Cina berapa triliun dolar Mel? Kira-kira 18? Itu 18,5 nominal GDP ya. Triliun ya, triliun. Dengan penduduk 1,2 miliar. Kalau India berapa Mel? India itu 3,8 triliun. 3,8 ranking 5 triliun, itu. hampir 4 triliun lah ya. Itu aja sudah ranking 5 dunia secara GDP ya kan, karena orangnya banyak kan, miskin tapi banyak kan jadi besar gitu. Nah, artinya secara kesejahteraan itu kan secara ekonomi lah ya. Skala Cina itu masih 3 kali lipat, 4 kali lipat dibanding India kan. Betul ya? Nah, kalau kita lihat kalau India bisa mulai mengejar, kan kayak 3 tahun terakhir dia tumbuh 9%, 7%, 6% ya, rata-rata 8% lah. Sementara Cina kan cuma 4-5%. Tapi kan Cina itu otokrasi, kalau India kan demokrasi, jadi data Cina itu kita nggak tahu, sahih bener angkanya, gitu. Tapi kira-kira lah ya. Yang dipakai. Gak ada kontrol. Kadang-kadang kalau nggak ada kontrol kan, kita kurang dikit tuh, jangan dimarahin presiden, tinggi dikit gitu loh. Tapi anggaplah 4-5%. Tapi dengan perbedaan seperti itu. Kan kalau 7% dalam 10 tahun dia tadi 3,8 dua kali lipat. 20 tahun dia kisaran itu kan dari 16 jadi 16 triliun. Sekarang aja 3,8 triliun sudah urutan kelima di dunia. Jadi kalau 16 triliun, kalau Jepang, Jerman, Italia kan sekarang ini paling-paling kisaran 3-4 triliun, 6 triliun paling banyak. GDP ya, GDP kan negaranya kan cuma 100 juta orang. Kalau ini kan 1,4 miliar orang, Mel. Iya benar. Jadi ini raksasa secara natural. Jadi kalau Perdana Menteri Modi bisa mempertahankan prestasi dan penerusnya ya, itu kira-kira prestasinya sama dengan Cina 20 tahun lalu lah kira-kira. Nggak usah, kalau dulu Cina memang fantastiko 12%, 10%, 11%, sekarang cukup 7%, 8% lah. 20 tahun lagi itu sudah the big three, the big two in the world.
Amerika aja kan 29 sekarang kan triliun dolar gitu loh. Kalau dia sudah bisa mencapai 16, 17, 20 tahun lagi, sekarang kan Cina 18. Jadi kurang lebih sama dengan Cina sekarang. Yang sudah dianggap sebagai dinamo ekonomi dunia juga gitu loh. Jadi ini pertanyaan besarnya, Mel. Bisa nggak hubungan kedua negara sedemikian rupa sehingga yang kelihatan persaingan, kompetisi tajam, jadi kerjasama yang bayangkan dua-duanya jadi dinamo dunia. Memang ada pemberitaan. Ya itu kan, ya Cina. Kan? Akhir-akhir ini Cina kok kayak nggak rela gitu kan. Bener. Jadi Foxconn, beberapa industri di Cina ini kan karena formasi yang terbang. Ini kan kayak formasi yang terbang ya. Satu di Asia itu ya. Di Asia itu ada fotonya, Mel, di YouTube nanti diperlihatkan. Di Asia itu yang pertama kali maju modern, ekonominya bagus Jepang, awal abad 20, akhir setelah Meiji ini loh. Kemudian disusul setelah itu kan ya Taiwan, Singapura, Korea Selatan, Hong, ya kan. Paling akhir yang ya kita termasuk dalam formasi ini, alhamdulillah Indonesia Raya masuk dalam formasi yang terbang. Kita bukan negara gagal. Karena ikut terbang walaupun di barisan belakang. Bangga lah dibanding sebagian negara kan kita bisa bilang kita juga ikut formasi yang terbang, terus ada demokratisasi lagi. Itu mahal loh itu, nggak gampang loh. Saya Jepang juga kan, kayak Korea Selatan juga demokratisasi setelah angsa terbangnya maju ekonominya gitu. Nah, Cina kan ikut. Nah, pertanyaannya India mau ikut nggak? Sudah ikut dengan angka 7-8% kan sudah ikut formasi angka terbang. Pertanyaannya angsa yang lain kayak Cina misalnya rela nggak? Jangan-jangan matok-matok dikit, jangan deket-deket jauh-jauh loh. Karena memang cuma India yang bisa menyamai skala Cina. Benar. Tapi Bang kalau misalnya rela nggak Cina disamai skalanya? Bisa dilebihin loh. Apa namanya? Emperor Ming dengan Emperor Mughal. Enggak, tapi kalau misalnya kita ukur sekarang nih India posisinya itu Cina berapa tahun lalu ya? Kira-kira 20-25 tahun lalu lah kira-kira ya. Nah, kalau kita lihat sejarahnya kan ini unik dan bagus membandingkan kan sebelum Deng Xiaoping kan ya Mao Zedong menyatukan Cina, membanggakan orang Cina tapi kan miskin. Malah ngawur kan pembangunan ekonominya kan. Itu cerita tersendiri lah. Deng Xiaoping kita udah ceritakan di sini membuka. Wah, 40 tahun tuh Cina merangkak maju dan kemudian lari cepat, loncatan jauh ke depan dalam pengertian sesungguhnya. Mao Zedong pengen begitu tapi kan cara komunis, mampu sendiri. Dengan Deng Xiaoping loncatan jauh ke depan terjadi gitu loh. Walaupun ada kearifannya kan. Ya, hide your strength, beat your time. Ya kan, sembunyikan kekuatanmu. Ya kan? Iya dong, tunggu waktunya sekarang, udah datang nih. Jadi intinya pada saat Deng Xiaoping buka, Cina maju cepat. Waktu itu India masih merangkak perlahan. Orang sebut sebagai Hindu rate of growth. Ya sejak pahlawan saya nih Nehru, kemerdekaan India, intelektual besar, tapi kan sekolahnya di London terpengaruh pikiran-pikiran sosialis. Jadi dia melihat cara membangun itu sosialisme, apalagi waktu tahun 50-an Uni Soviet Sputnik moment dianggap berhasil nih industrialisasi gaya komunis gitu loh. Ikut-ikut Nehrunya. India jadi ikut-ikut, birokrasinya minta ampun. Mau bikin usaha setengah mati. Apa-apa birokrasi, apa-apa aturan Raj, India Raj. Sehingga kreativitas orang India yang kreatif itu keluar negeri. Yang berhasil ya Sundar Pichai. Yang jadi diaspora di Amerika Eropa. Harus di Farid Zakaria di India sendiri nggak ada kesempatan. Untungnya setelah generasi Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi agak mau berubah. Pilot itu loh anaknya Indira Gandhi kan tertembak mati. Rajiv Gandhi juga ditembak mati juga, kena bom juga gitu loh. Tapi dia sadar India harus berubah ekonominya. Waktu itu kan Uni Soviet sudah goyah dan runtuh. Penerusnya inilah yang membuka kembali keran ekonomi India, Perdana Menteri Narasimha Rao.
Dia punya Menteri Keuangan, Sri Mulyaninya dia namanya Manmohan Singh, temennya Profesor Dr. Wijoyo Nitrisastro, teknokrat Indonesia itu loh. Mereka lah yang mulai sadar, nggak bisa lagi kita gaya-gaya Soviet, gaya-gaya sosialis pembangunan ekonomi gitu loh. Jadi pelita gitu tinggalin, buka ekonomi India, mulai dia bernafas. Muncul orang-orang kaya, bukan cuma tata industri lama, tapi industri baru, industri digital. Termasuk yang Ambani yang tahun lalu ngawin anaknya bagaimana? Ini orang kaya India baru nih. Berapa triliun itu? Puluhan triliun kasih kawin anaknya kan. Istrinya kalungnya 1 triliun sendiri. Kalung 1 triliun harganya. Nah, itu ekses lah. Ekses. Tetapi kan itu simbol dari keterbukaan, kemajuan, kehendak India untuk merangkul dunia kembali dalam membangun, ya, meninggalkan warisan Nehru dalam pembangunan ekonomi, tetapi mempertahankan warisan Nehru yang paling mahal, yaitu demokrasi di India. Kalau di Cina kan otokrasi. Kalau Modi sukses mempertahankan 7%, 6%, dan juga mempertahankan demokrasi. Maka barangkali cerita di India ini kemajuannya lebih mengagumkan ketimbang kemajuan di Cina. Karena ada demokrasi. Ini subjektif ya, karena saya kan kita suka demokrasi. Tapi dengan demokrasi, kalau dia bisa bertumbuh seperti ini, ya demokrasinya memang nggak sempurna. Orang bilang kan pengaruh Hindu, pengaruh kekuatan. Ya kayak Donald Trump juga, gitu loh. Nativisme, ya India first dalam politik, Hindu first dalam politik, ya. Oke lah, asal jangan terlalu mengganggu demokrasi yang fundamentalnya. Nah, kalau dia berhasil, Mel, itu dahsyat pengaruhnya. Kita berharap mudah-mudahan teman-teman kita di Cina juga, Deng Xiaoping melihat Deng Xiaoping kan juga sudah berubah kan sekarang, merangkul Jack Ma, Xi Jinping, maaf. Xi Jinping mulai berubah kan, merangkul Jack Ma, merangkul Lian Wenfeng. Itu yang benar ya, Lian Wenfeng. Ya, kemarin kita baca Lian Wenfeng. Sebenarnya Lian Wenfeng. Ya kan? Ya, namanya juga orang mau belajar bahasa Mandarin. Penyebutannya dulu. Kalau salah ya minta maaf, gitu loh. Nggak, Mas, tadi nyebut-nyebut Deng Xiaoping, saya jadi ingat. Kalau berarti India ini baru membuka ekonominya itu baru zaman si itu tadi, siapa namanya, Narasim tadi. Bukan buka dalam pengertian Gorbachev membuka, bukan. Karena ekonomi India nggak pernah sosialis dalam pengertian Soviet sosialis. Tetapi peran birokrasi, peran aturan itu terlalu besar karena kecurigaan pada pengusaha swasta, pada keuntungan, ya, pada profit making. Itu tahun berapa Narasim, Mas? Tahun 91 lah ya, narasi Mararo. Berarti memang ya saat runtuhnya Soviet ini loh mulai banyak perubahan, termasuk di kita kan, deregulasi. Di India kan sama juga, deregulasi, reformasi ekonomi. Tapi memang dia tidak secepat Cina. Ya, itu dia. Deng Xiaoping kan mungkin tahun 70 ya, 70 akhiran. Deng Xiaoping memang ekstrim, drastis dia meninggalkan Maoisme gitu loh. Shenzhen, Guangzhou, dia buka benar free trade zone. Di India nggak pernah ada free trade zone, walaupun dibuka, gitu loh. Jadi sampai sekarang kalau dibandingkan dengan keterbukaan kapitalisme Cina dengan keterbukaan kapitalisme India masih jauh. Masih jauh, ya. Makanya Perdana Menteri Modi harus sering-sering ketemu Elon Musk atau orang-orang sejenis di Eropa, di Asia, membuka sebenarnya 3-4 tahun terakhir. Nah ini pentingnya Cina India kan, perusahaan-perusahaan Cina jangan lupa angsa terbang. Jepang dulu pindah ke Taiwan, Taiwan pindah ke Cina kan. Sekarang Cina udah mahal di Cina, pindah India yuk, murah yuk, Bangladesh yuk, Vietnam yuk, Thailand yuk, Indonesia yuk. Amin, gitu kan. Tapi ke Cina. Nah, dalam beberapa tahun terakhir karena ada perbatasan yang ada perang-perang kecil kan, pada tersinggung, dilarangin perusahaan-perusahaan Cina masuk. Ini ada beberapa penulis kan yang sudah mulai berspekulasi, giants ya yang bersaing. Nanti dilihatin tuh, ya kan, apakah Cina memang mau membiarkan India juga menjadi raksasa? Oh itu kan. Ini pertanyaan yang bukan hanya teoritik. Apakah Cina akan juga membiarkan India menjadi raksasa baru? Ini nggak cuma teoritik. Ini pertanyaan praktikal yang punya pengaruh besar
dalam geoeconomics dan geopolitik. Iya, ini nanti kan lari ke geopolitik ya. Mughal sama ini kan balik setelah 5 abad balik lagi ke 5 abad yang lalu. Persaingan dua empire. Mughal dengan Ming dinasti. Gitu. Dulu Eropa belum maju. Iya. Oke. Tadi Columbus masih nyari-nyari kan. Columbus masih nyari di mana ini. Kalau saya ke timur ketemu dengan apa? Apakah dia mau cari Banda Neira, Mel? Ketemunya Amerika. Columbus itu dia mau cari Banda Neira. Dia mau cari pulau di Katulistiwa yang menghasilkan rempah-rempah. Dan ketemu orang di sana juga dianggap orang Indian. Makanya begitu ketemu orang asli mendarat, kok ini sampai namanya Indian. Kita aja nanti kita cerita namanya kita kan Indonesia, India juga. Jadi kembali ke India dan Cina. Jadi memang sekarang ini banyak spekulasi sih. Dan Noah Smith kan nulis juga, teman-temannya juga. Ini karena bagi orang ini bukan pertanyaan teoritik. Ini juga punya implikasi yang besar dalam geopolitik. Ya. Dua-duanya nuclear power ya, negara besar, ekonominya potensi luar biasa, dan penduduknya paling banyak. Apapun ini penting. Karena itu bagaimana Cina positioning dirinya, bagaimana dia melihat India ini sahabat atau lawan atau kawan. Saling membantu dalam angsa terbang atau tak bikin pagar supaya angsanya agak jauh di belakang. Itu kira-kira. Sementara orang India dengan begitu banyak diaspora yang pintar-pintar bilang, sebentar. Kami punya kekuatan. Kita bukan bukan orang sembarangan juga. Emang kamu kalau matematika modern nggak ada angka 0, dari mana kamu bisa kalkulasi yang bagus? Sumbangan India. Ini kelihatannya back to the past. Sebagian elemen dalam sejarah itu kan memang kembali. Sejarah kan memang ya begitulah realitas. Ya kan. Jadi saya kira kita harus mengamati ini, Mel. Bagaimana gelombang demi gelombang di Amerika, di Eropa, di Rusia, sekarang ada Cina kan sudah ini naik, sekarang India. Penting sekali, bukan hanya karena kita punya hubungan panjang, hubungan panjang dengan India. Mulai dari nama negara, Banda Neira. Sebelum kita bahas itu, Bang. Ini tapi sebaiknya gimana antara Cina dan India ini? Cabik-cabik kah apa? Saya setia pada pendapat proposition, the Ricardian proposition, dan juga Adam Smith. Bahwa hubungan negara hanya bisa maju kalau saling bertukaran, saling berhubungan. Kan bukan tanpa sebab kota-kota besar itu kalau nggak di pinggir laut, pinggir sungai. Tidak lalu lintas. Lalu lintas. Lalu lintas kan kata lain dari perhubungan, pertukaran. Tidak ada cara untuk maju selain kita berbagi tugas. Kalau kamu bikin semua barangmu sendiri, nggak mungkin kamu bisa maju cepat. Maju aja nggak bisa, apalagi maju cepat. Kan pengalaman Cina kan juga dengan membuka diri, betul. Free trade dia maju cepat. India nutup-nutup gitu, gaya sosialis, gaya Soviet development system gitu, mampu sendiri. Hindu rate of growth orang bilang. Begitu dia buka, dia mulai maju. Kan semua sekarang cuma Donald Trump aja yang ngomongnya lain. Kan tarif, tembok gitu kan, karena dia nggak ngerti ekonomi aja. Dia nggak pernah mendengar yang namanya the Ricardian proposition. Dia nggak pernah mendengar dan mengerti Adam Smith. Dia nggak pernah ngerti semua kota besar itu kalau nggak di pinggir laut, pinggir sungai. Tidak ada kota besar di lembah gunung yang terpencil gitu loh. Semuanya mau berhubungan. Dengan berhubungan bisa bertukaran. Saling memanfaatkan kelebihan masing-masing, itu kan kemajuan. Memanfaatkan kelebihan masing-masing itu bahasa lain dari teori Adam Smith dan David Ricardo gitu loh. Nah, jadi yang dari situ premis itu, Mel, kita mengatakan kepada sahabat-sahabat kita di India dan di Cina, kita mengatakan menghimbau kepada Xi Jinping dan kepada Narendra Modi, boleh berkompetisi, boleh bersaing, tetapi pada intinya apalagi Anda tetangga berdua punya nuklir juga kan, nuklir sama-sama, kooperatif, berhubungan berdagang biasa aja, membuka diri, sama dengan Deng Xiaoping buka nih
pantai timur Cina pada perdagangan yang luas dengan dunia. Ya India juga begitu dong. Dan disadarin. Cuman ada cemburu-cemburunya, ada takut-takutnya dikit, ada marah-marahnya. Ya itu bagian dari kenyataan manusiawi. Manusia kan ada kelebihan, ada kekurangan Pak Dayat. Betul nggak Pak Dayat? Iya kan? Ya kekurangannya kita simpen, kelebihannya kita tonjolkan. Nah itulah kemajuan bersama kan. Nah ini bagaimana disusun dengan baik. Yang jelas, Mel, sekali lagi harus ditekankan nih. Ini pengaruh pada ekonomi dan politik. Kalau India dan Cina bareng-bareng, ya, tambah dengan kita, ASEAN nih, 700 juta orang, Jepang, Korea Selatan, plus Australia jangan ditinggal dong. Iya dong, Australia kan Asia juga bagian dari kita, gitu loh. Asia plus, kan? Asia plus. Itu GDP gabungan kita bisa 34 triliun dolar. Oh iya ya. Kalau digabung. Ya. Coba tak ya ini India belum tumbuh 7% nih. Ya, dalam 20 tahun. Belum tumbuh 7% dalam 10 tahun. Kalau dia sudah begitu kita tumbuh, ya dari 35 triliun yang tadi akan menjadi 50 triliun. Kita kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Kalau kawasan ini bisa dengan baik berinteraksi dengan Cina dan India yang sama-sama juga bergerak maju, maka ini surga di bumi Pak Dayat. Dalam pengertian ini kawasan yang successful. Ya, Cina sudah sukses, ASEAN sudah sukses, tambah India juga sukses kan. Siap ini jadi kalau dunia lain mudah-mudahan juga sukses. Tapi kalau dunia lain pun agak sedikit bergejolak, kalau kita bisa mempertahankan kawasan ini sebagai kawasan yang tumbuh dan mostly demokratik kan. Mostly demokratik nih dari Jepang sampai India sampai kita nih, ya kan? Alhamdulillah dong. Artinya ada satu contoh, ya kan Afrika kan juga belajar nih negara mana yang kita ikutin ya, ya kan? Oh ASEAN aja India, oke deh, gitu. Ini kan satu hal yang bagus sebagai kontribusi pada peradaban bersama gitu. Kira-kira. Mas kita kembali ke Indonesia dulu. Gimana dalam formasi Cina India? Ini Indonesia, formasi yang terbang. Sekarang masih Cina, tapi ada kemungkinan India mencoba di depan. Belum tentu Cina rela. Tapi kalau dia terlalu mematikan juga akan bahaya juga buat kawasan. Kalau angsa itu terbang dalam formasi ganti-gantian nggak mimpin ya? Gantian ya. Kalau secara juga begitu, secara alamiah seperti itu. Karena pasti yang paling depan menghadapi angin cepat capek. Dia akan mundur pada saat lelah. Ini kalau alamiah. Pasti akan satu yang di belakangnya. Sejarah juga begitu kan, tidak ada negara yang selama-lamanya paling depan. Bener. Roman Empire, Greek Empire, Ottoman Empire, Persian British juga. Empire, American Empire, Pax Americana kan. Sejarah juga begitu, cuman skala waktunya kan beda. Nah, itu dia. Jadi angsanya, kalau angsa kan satu penerbangan. Nah, kalau angsa kuat bisa lama. 1000 tahun. Dalam sejarah peradaban ada empyreum yang singkat umurnya. Angsa di depan terbangnya sebentar terus mundur, hancur dalam perang gitu. Ada yang ribuan tahun. Roman Empire kan ribuan tahun. Ottoman Empire 500-an tahun. Ottoman. Kalau German Empire di bawah Hitler 7 tahun. Dia naik cepat, dia hajar Eropa, Prancis tabruk, dihajar Amerika, mampus. 7 tahun. Jadi tidak ada ukuran, tidak ada satu hukum besi sejarah bahwa kamu hanya bisa maju 1 abad atau setengah abad atau 20 abad. You never know. You never know. Nah, dalam soal itu penting nih melihat oke, Cina sudah dinamo, India mau maju. Indonesia dalam hubungan dengan keduanya bagaimana? Kan kita nggak cerita Indonesia aja, tapi cerita dalam pengertian segitiga atau perhubungan dengan dua raksasa di Asia kan, macan Bengali, naga dari pegunungan sungai Yangtze. Sungai Kuning. Jadi tiger, harimau dari Himalaya, ya kan? Naga dari Sungai Kuning. Wah, itu top itu. Nah, banget tuh. Nusantara, jangan lupa. Nusa Antara kan. Jadi kita sejarah kita sekarang ini melihat masalah strategi, bagaimana kita bersahabat, toh kita berdagang dengan baik dengan Cina, 100 miliar dolar setahun,
Dengan India 27 miliar dolar. 27 miliar dolar itu banyak tuh. Ya walaupun seperempatnya dari total perdagangan kita dengan Cina kan. Tetapi kalau India tumbuh cepat Mel, ya 6%, 7%, kita kan sekarang 5% kan. Kalau dia tumbuh cepat dengan penduduk 1,4 miliar, yang masih penduduknya nambah banyak terus, kan berarti potensi ekonomi buat kita, ya mempertahankan hubungan yang baik dengan Cina, mempertahankan hubungan yang baik dengan India, demokrasi Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia kan bagus sebenarnya ya, artinya strategik relationship ke depan itu penting sekali. Nah, dalam hal ini kan juga untungnya dalam sejarah kita gampang akrab dengan Cina dan India, bukan tanpa persoalan apalagi dengan Cina kan. Tetapi kan selama ini dalam sejarah kita mostly bagus banget dan bahkan kita eksis hadir dalam pergaulan dengan Nusantara, jangan lupa Nusantara. Kita ini kan makanan favorit kita gado-gado, campur-campur. Kalau enggak pecel ya kira-kira sama lah kan. Dari India, dari Arab, dari Cina ambil semua. Eropa gitu loh. Kita ambil semua. Nah, itu kan bagus banget ya. Apalagi namanya India. India itu dari mana? India itu dari India jangan-jangan. Nama kita kan Indonesia. Indonesia. Nah ini seru nih. Seru kan, dua kata. Ada Indo, ada Nesia. Nesia itu asalnya dari bahasa Yunani. Bukan dari bahasa Nusa, bukan? Bukan, Nusa itu Nusantara. Nusa itu bahasa Austronesia. Ya, kalau Indonesia, Nesianya itu Nesia, dua Indo dan Nesia itu ungkapan Latin, bahasa Latin dari asal kata Yunani, Greek, dari Nesos pulau. Kalau pluralnya jamaknya itu Nesoi. Kita banyak kalau pulau kan. Dilatinkan Nesia. Dilatinkan Nesoi plural jadi pulau-pulau itu Nesia. Indonya apa? India. Jadi pulau-pulaunya India gitu. Pulau-pulaunya India. Secara harafiah gitu loh. India sendiri kan bukan semula bukan nama bangsa atau negara, itu nama sungai. Sungai Hindu itu. Hindustan. Kalau orang Hindustan gitu kan. Sungai Hindu itu dari Himalaya sampai Laut Arabia 3.000 km. Para pemukim di sekitar pulau itu disebut orang-orang Hindus. Orang Hindus, orang India. Ya kan, di Nusantara orang Yunani, orang Roma, perdagangan Golden Road itu ini sejak zaman Yunani Romawi gitu loh. Apa namanya? Mereka bilang Nesia kan pulau-pulau. Nesos pulau. Nah, kemudian mereka mendengar-dengar ada pulau asal rempah-rempah, makanya kan itu orang-orang Eropa, Portugis. Nah, tetapi secara istilah diperkenalkan 1850 oleh etnologis, namanya George, kata Indonesia ini, George George Wilson Earl, dan punya murid yang namanya James Richardson Logan. Ini orang Inggris, Belanda? Orang Inggris. Etnologis, dia mempelajari masyarakat di seluruh dunia gitu loh. Muncul nama itu Pak Dayat. Ini intermezzo nih, sejarah geopolitik lah apa kita, sejarah kita juga biar penonton kita bukan hanya mengerti geopolitik, tapi juga mengerti diri kita sendiri. Jadi nama Indonesia ini oleh para etnografi, oleh si Jos tadi tuh, etnologis diperkenalkan dan oleh para founding fathers kita dipilih sebagai nama negara kita. Negara kita nggak dulu kan Hindia Belanda namanya, zaman Dutch East India. Hindia apa Belanda nih? Kalau Hindia Belanda kita bukan hanya punyanya India, juga Belanda juga. Hindia Belanda. Kalau ini kan minimal India aja deh. Lagi ngomong Indonesia Mas. Apa namanya?
Berarti kan ada 3 alternatif tuh Mas. Diperkenalkan oleh etnolog dengan nama Indonesia. Kemudian oleh penjajah kita adalah dia Belanda. Tetapi sejarah kita kan juga punya istilah Nusantara. Majapahit kan. Kenapa yang dipilih kok Indonesia? Itu hebatnya para pendiri bangsa kita. Sama dengan waktu mereka memilih bukan bahasa Jawa sebagai bahasa nasional, tetapi bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Itu kan dari etnik minoritas di Sumatera. Itu etnik kecil yang menjadi lingua franca perdagangan di pasar-pasar. Jadi bukan bahasa kaum aristokrat atau bahasa Jawa yang dipilih, walaupun kalau mau waktu itu kan ya mayoritas. Tetapi dengan sadar kita memilih bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu. Itu bahasanya. Sama dengan kita sadar. Jadi mungkin karena itu Nusantara tidak dipakai, karena itu kan lebih ke Majapahit barangkali ya. Majapahit kan mengatakan orang luar itu Nusantara, di Nusantara bukan di dalam Majapahit. Ya. Jadi mungkin ya itu tebakan saya, tapi mungkin juga karena sama dengan adopsi bahasa Indonesia ini memperlihatkan kosmopolitanisme, kebesaran hati. Ya kan, lagi kan enak banget menyebutnya kan Indonesia. Bineka Tunggal Ika. Nah, ini kan Bineka Tunggal Ika kan itu juga bahasa Sanskerta. Iya kan? Kita pakai Pancasila kan. Awalnya bahasa Sanskerta. Ini kan India kan, pengaruh India, Borobudur, Budanya ya, India yang Buddha, Sriwijaya kan. Kemudian kalau yang Prambanan, India yang Hindu. Ya kan? Di zaman emputan tular, ungkapan Bineka Tunggal Ika lahir kan supaya Hindu, Buddha atau sekte-sekte Hindu jangan berantem. Dia bilang, Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda namun satu jua, gitu loh. Ini kan kosmopolitanisme. Ini kebesaran jiwa itu sama dengan orang Amerika juga, kaum imigran kan. Ungkapannya sama Bineka Tunggal Ika, cuma tidak dalam bahasa Sanskerta, tapi Latin. Pluribus unum. Tadi kan sama artinya. Sama artinya. Sama. Ya? Bineka Tunggal Ika juga. Jadi kita memang sebagai bangsa sejak awal besar hati, kita pertukaran, kita menyerap dari Cina, kita banyak pengaruh. Potehi itu. Istilah-istilah kita saya waktu kecil di Makassar, teman saya mungkin sebagian besar di sekolah itu teman-teman yang berbahasa Mandarin dengan lancar, sehingga kalau cuma meyule, ini saya juga dari kecil bisa gitu loh. Ini doang. Ini. Ya kan yang paling enak. Tapi itu kan mengatakan bahwa kita ini dari memang secara DNA kebangsaan ini kan memang terbuka, menyerap apa yang baik dari sana. Ya, Islam kan juga begitu, kita serap setelah tadi Buddha dan periode Buddha dan Hindu kan. Nah, kembali ke Cina dan India. Ya, kembali ke ekonomi Mas. Ya, dengan modal besar kultural dan sejarah seperti itu, mestinya kita gampang adaptif. Memang ada sedikit problem dulu waktu kita dalam sejarah setelah kemerdekaan, ada komunisme, adalah. Tetapi kan sejarah sejarah. Tapi kita punya sejarah lebih panjang lagi, di mana kita pertukaran. Lahirnya Majapahit, Raden Wijaya, Kublai pasukan datang. Itu ada India, ada Cina, itu semua terlibat. Bagian sejarah. Dulu panjang lah cerita, tetapi kan secara DNA kita adaptif, kita mampu kok. Jadi yang tadi modal dagang tadi dengan India 27 triliun dolar, dengan Cina 27 miliar dolar, 100 miliar dolar dengan Cina, mereka maju, kita harus ikut maju juga. Ya kan? Sekarang kita lebih baik daripada India. Ya, dari segi GDP kan 1, sekian triliun dolar, memang India lebih besar penduduknya lebih banyak. Tetapi secara GDP kalau dibagi per kepala, kita itu masih 3 kali lipat dibanding India. Secara kesejahteraan. Kalau Cina sudah di depan 12.000. Nah, tetapi kalau kita nggak hati-hati, kita bisa jauh tertinggal nih. Jadi kalau Cina tumbuh 5%, kita 5%, India 7-6%, terus menerus. Kalau kita melambat dalam 10-20 tahun, kita jauh ketinggalan. Jangan mau dong. Kita nggak ikut terbang nanti mangsanya itu kita. Dan kita jangan tinggalkan. Jangan kan memimpin, terbang pun nggak ikut nanti. Pak Dayat, jangan tinggalkan kekuatan kita sejak sejarah. Nusantara ini pulau-pulau terbuka, khatulistiwa langit sepanjang tahun, matahari sepanjang tahun. Kekuatan kita, makanya makanan kita kan gado-gado. Makanan kita pecel.
campur-campuran. Kalau kita bikin peyek kan juga campur kacang gitu loh. It's okay. Itulah kekuatan kita, bineka tunggal ikanya kita, Pancasilanya kita dari segi pengertian besar adalah kemampuan kita untuk menyerap yang baik, belajar sejauh mungkin. Gitu loh. Nah, saya kira itu penutup yang bagus bagus banget, benar. Oke. Dengan menyerap Mel. Dengan menyerap, kita terbuka. Jangan bikin tembok-tembok lah. Imitasi tapi inovasi. Ya, semua negara maju karena imitasi awalnya, kemudian inovasi. Jangan berhenti pada imitasi aja. Itu dialektika sejarah yang terus menerus. Yes, betul. Oke, kalau gitu terima kasih Bang Jelly, terima kasih Pak Dayat. Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah ikut Tamis Intelektual di Padepokan Gunung Salak Freedom Institute. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.